akhir kalamnya la ilaha illallah. Siapa akhir kalam la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang akhir hidupnya tobat walaupun kada la ilaha illallah masuk surga juga. Itu Al-Qur'an. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kepingin tobat tapi belum kawa, hendak kayak tobat, cuma kada kawa aja tobat lagi. Nah ini bagus orangnya banyak-banyak membaca ya tawwab, banyak aja baca ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab. Supaya apa? Supaya dimudahkan Allah untuk tobat. Banyak kawan-kawan kita kaum muslimin muslimat banyak yang kepingin tobat tuh banyak, cuma kada kawa lagi. Kebanyakan kaitannya, kebanyakan masalahnya. Tahu pada diri salah, tahu pada diri banyak dosa, tahu pada suka maksiat, hendak tobat sampai wah ini belum tobat lagi. Kenapa? Allah belum memudahkan jalannya. Nah, baca ya tawab, baca ya tawab berapa kali ke sehari? Duduk-duduk ya tawab, ya tawab, ya tawab. Nah, maka karena berkahnya itu Allah mudahkan untuk sebab tobat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah at-tawwab ayyakuna mulaziman lit-taubah. Orang yang beriman dengan nama Allah at-tawwab, orang yang percaya nama Allah at-tawwab, maka orang ini selalu melazimi tobat. Nah, selalu melazimi tobat. Ini percaya Allah itu tawwab, maka dia pekerjaannya melazimi tobat. Besokan tobat terhadap dosa-dosa yang malam tadi, kena kamarian tobat pulang terhadap dosa-dosa yang siang tadi. Itu pekerjaannya. Besokan tobat. Karena dia percaya bahwa at-tawwab itu maha menerima tobat tadi. Jadi melazimi tobat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Nabi wallah, Nabi bersumpah. Padahal Nabi ini seandainya kada bersumpah pun kita percaya, karena Nabi mustahil dusta. Tapi untuk memperkuat, beliau bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya Nabi istighfar kepada Allah, aku tobat kepada Allah bil yaum, dalam sehari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi bersumpah sidin, aku sidin dalam sehari lebih 70 kali sehari istighfar, tobat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi 100 kali membaca sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim. 100 kali sehari. Itu hadis Nabi. Nabi seorang mengamalkan itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab. 100 kali sehari. Nah, itu buah dari keimanan nama Allah At-Tawwab, melazimi tobat itu. Melazimi, mengamalkan tobat. Jadi tobat itu jadi amalan. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, lit-taubati muqaddimatun. Tobat itu ada muqaddimah. Ini salah satu cara supaya kita dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, dapat kemudahan untuk tobat. Bagi yang suka maksiat, nah kayak apa supaya ada kemudahan untuk tobat nih? Mengamalkan ya tawab, diamalkan juga sudah. Nah ditambah lagi ada 3 perkara. Satu, ini Imam Ghazali, zikru ghayati kubhiz zunub.
mengatakan jahatnya dosa itu, mengatakan, merenungi betapa jahatnya yang namanya dosa itu. Ngaran dosa itu jahat. Nah, kita berbuat dosa, nah renungilah dosa itu jahat. Mencegah berkah, mencegah rezeki yang halal, membuat malas beribadat, menyebabkan doa tertolak, ujung-ujungnya kayaknya menyebabkan mati su'ul khatimah. Itu jahatnya dosa. Kalau kita kada tobat tuh, kalau kita kada tobat berarti dalam diri kita ada memelihara sesuatu yang membahayakan kita. Rezeki yang halal susah dapat, ada yang haram aja rezeki. Ini penyebabnya antara lain dosa banyak. Dosa banyak. Bila berdagang jujur tapi bulihi, bila berdusta payu. Artinya apa? Bila rezeki halal ngalih, rezeki nampi haram lancar benar. Ini sebabnya apa? Ada dosa. Nah, itu min qubhiz dzunub, bagian dari jahatnya dosa itu. Sulit dapat rezeki yang halal, mudahnya cuma yang haram. Malas beribadah, mau ditunjul pada sembahyang. Bangun subuh menguliat, hanya kau pukul 8 bangun. Nah, itu apa? Itu akibat dosa. Akibat dosa. Nah, jadi ingatakan dari Imam Ghazali, qubhuz dzunub, kejahatan-kejahatan sebuah dosa itu yang paling fatal, membawa kepada su'ul khatimah, membawa kepada mati kada beriman artinya. Nah, jadi ini satu jalan agar kita bisa mudah untuk tobat itu. Ingatakan kejahatan dosa. Yang kedua dari Imam Ghazali, zikru syiddati 'uqubatillah, merenungi betapa pedihnya siksa Allah itu. Siksa Allah itu pedih. Nyatakan Yusudin, kalau kita mati membawa dosa karena kita kada tobat, siksa menunggu, dan siksa Allah itu bersangatan pedihnya. Kita tak kena polatik api kita kipik kita, hanya tak kena sedikit api, apalagi dibuat dalam api. Itu akibat dosa. Ingatakan dari Imam Ghazali, siksa Allah itu pedih. Siksa Allah pedih. Nah, yang ketiga dari Imam Ghazali, ingatakan lemahnya engkau. Lemahnya engkau. Kita jangankan dipukul lawan kapak kena. Kalau mister kan dipukul tangan sakit dah. Apalagi di akhirat. Karena dosa dipukul dengan macam-macam pukulan, dibelenggu tangan kita, diburgul tangan kita, disirit masuk ke dalam neraka. Nah, kalaulah kita berdaya, ada kita kemampuan berontak, kalaulah kabur, kada kawa. Nangis ingatakan engkau terlemah. Nah, bila kita mengatakan dosa itu banyak jahatnya, siksa Allah itu sangat pedihnya, kita sangat lemahnya. Nah, mudah-mudahan merancak mengatakan itu mudah jalan tobat tadi. Mudah jalan tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan kita sudah tahu semuaan bahwa yang namanya tobat itu bukan ucapan, bukan tulisan. Aku tobat menulis, bukan itu. Atau ucapan ya Allah hamba tobat, bukan itu. Jadi yang namanya tobat itu semuaan perkara dalam hati, semuaan. Satu, menyesal.
sesudah ingat buruknya dosa ini, sesudah ingat efek sampingnya dosa ini, ingat menyesal kita. Menyesal. Bila orang menyesal apa? Baampih, berhenti. Orang menyesal apa? Kada akan mau ulang lagi. Masih pecah mau ulang, kada menyesal ngarannya. Nah, kan tobat itu ada penyesalan dalam hati karena ingat jahatnya dosa, sangatnya azab Allah, menyesal, memutuskan berhenti. Yang ketiga, kada mau ulang lagi. Kada mau ulang lagi. Nah, semua itu perkara hati. Perkara hati. Menyesal hati. Memutuskan berhenti hati. Janji kada mau ulang lagi hati. Adalah ucapan. Aku menyesal berbuat dosa, kada macam itu. Aku kada mau ulang lagi, kada macam. Tapi hati kita bulat bahwa kita kada mau ulang lagi. Nah, tobat. Lalu karena selanjutnya tobat banyak kada sembahyang. Maka jar Nabi, bila kada sembahyang kita mati kafir. Bila kada sembahyang anaknya hartanya kada ada berkah. Maka bahari banyak kada sembahyang. Tobat kepada Allah. Nah, ini akibat tobat ini lalu wajib mengqadha sembahyang itu. Diqadha sembahyang. Nah, selanjutnya lagi, kalau tobatnya ini tobat dari kezaliman kepada hamba Allah, mencuntan, merampok, menipu, membungli orang. Nah, ini tangali sedikit. Mesti berurusan lawan mereka itu. Berurusan. Yang mana yang pernah dirampok, dibirisakan. Yang mana pernah harta orang dicuri, dibirisakan. Nah, itu bagian dari tuntutan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu buah keimanan. Orang yang percaya bahwa Allah At-Tawwab, maka dia akan menjadikan tobat itu sebagai pekerjaan yang dia lazimi setiap hari. Pagi dia tobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan malam tadi. Kena petang hari dia tobat lagi terhadap dosa yang dilakukan siang hari tadi. Nah, itulah pekerjaan orang yang beriman kepada nama Allah At-Tawwab tadi.